الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Pada sesi kedua ba'da salat maghrib ini, kita akan mengambil sebuah pembahasan dengan tema meraih kebahagiaan yang hakiki. Meraih kebahagiaan yang hakiki. Para ulama, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau menjelaskan bahwasanya keadaan manusia dalam mengartikan kebahagiaan itu berbeda-beda. Sebagian manusia ada yang mengartikan bahwasanya kebahagiaan itu kalau hartanya terus bertambah, itulah kebahagiaan. Sebagian manusia yang lainnya mengartikan bahwa kebahagiaan itu kalau dia mendapatkan kedudukan, mansib, posisi atau jabatan. Sebagian manusia yang lain mengartikan kebahagiaan itu seandainya dia bisa makan dan minum apa saja yang dia inginkan, itu adalah kebahagiaan. Dan pengertian-pengertian atau definisi kebahagiaan lainnya yang mereka pahami. Namun sebuah pertanyaan, apakah benar itu adalah kebahagiaan yang hakiki? Kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang tidak akan berujung dengan kesedihan lagi, bahkan kebahagiaan yang akan mengantarkan seseorang bukan saja di dunia dia mendapatkan kebahagiaan tersebut, namun sampai di akhir. Maka kata para ulama, apa yang disebutkan tadi, semakin bertambahnya harta, semakin bertambahnya kedudukan atau mansib, posisi, jabatan, atau apa saja yang dia inginkan untuk makan dan minum, hakikatnya sesungguhnya itu bukan kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Mungkin sifatnya itu kesenangan yang sesaat. Namun tetap orang-orang yang mendapatkan apa yang disebutkan tadi dari urusan-urusan dunia tadi, kalaulah dia bukan orang yang mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, maka semua nikmat dunia tadi tetap tidak akan bisa menyembuhkan kegelisahan, keresahan, kegundagulanaan yang ada di dalam hati. Wallahi demi Allah. Karena Allah Rabbul Alamin yang menciptakan kita, Allah lah yang lebih tahu apa sebenarnya perkara yang akan menjadi sebab kebahagiaan yang hakiki untuk kita sebagai makhluknya.
sebagai hambanya. Kebahagiaan yang hakiki bukan pada harta semata, bukan pada kedudukan, bukan pada makanan dan minuman. Itu semua adalah kenikmatan-kenikmatan, namun bukan kebahagiaan itu bersandar pada itu semua. Kalau kita menilai dengan pandangan syar'i, siapa orang yang paling bahagia dari kalangan umat Islam ini? Siapa? Tidak lain pasti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah keadaan beliau senantiasa setiap harinya, setiap saatnya berada dalam kecukupan harta? Apakah keadaan beliau setiap harinya, setiap saatnya berada dalam kelapangan? Tidak. Terkadang beliau memiliki, terkadang beliau kekurangan. Terkadang beliau dalam keadaan lapang, terkadang beliau dalam keadaan sempit. Namun kenapa beliau menjadi manusia yang paling bahagia? Ikhwani wa akhwati fillah rahimana rahimakumullah. Tidak lain karena Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin telah menjadikan kebahagiaan yang hakiki bukan pada kenikmatan duniawiyah semata. Semua itu sifatnya adalah pemberian atau nikmat dari Allah. Kalau tidak ditempatkan pada tempatnya, malah akan berbuah petaka, musibah, bencana. Baru kalau ditempatkan pada tempatnya seperti yang Allah inginkan, kenikmatan dunia tersebut, maka membuahkan ajr, pahala. Tetapi kebahagiaan yang hakiki telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di antaranya dalam surat An-Nahl ayat ke-97. Di dalam surat An-Nahl ayat ke-97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Surat apa ya, ikhwan? An-Nahl ayat ke-97. Nanti bisa dilihat pula di dalam mushaf. Silakan diingat-ingat surat An-Nahl ayat ke-97. Karena Al-Quran itu diturunkan untuk kita pahami maknanya, untuk kita mengambil pelajaran penting, mau'izah yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Allah mengatakan dalam ayat ini, "Man 'amila shalihan," barang siapa yang beramal soleh. Apa itu amalan soleh? Amalan soleh adalah amalan yang dilandasi dengan keikhlasan dan amalan tersebut sesuai dengan sunnah atau contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu amalan soleh. Barang siapa yang melakukan amalan soleh, amalan yang sesuai dengan
teladan atau contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa huwa mu'min, dan dalam keadaan dia beriman. Afwan, man amila shalih, barang siapa yang melakukan amalan soleh, baik laki-laki maupun ataupun seorang wanita, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita, dalam keadaan dia beriman, niscaya kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan memberikan kepada orang tersebut, baik laki-laki maupun wanita, yang dia menggabungkan dua hal ini. Apa itu tadi? Menggabungkan apa? Al-iman dan amal soleh. Siapa saja dari kalangan laki-laki atau wanita yang menggabungkan dua perkara ini, iman dan amalan soleh, niscaya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Rabbul Alamin, zat yang tidak pernah menyelisihi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Kalau kita manusia sangat memungkinkan, karena mungkin lupa ataupun hal lain, kita menyelisihi janji kita. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin tidak akan pernah menyelisih janjinya. Dan janji Allah dalam ayat ini bahwa Allah akan memberikan apa tadi? Kehidupan yang baik. Bagi siapa? Baik bagi laki-laki atau wanita yang menggabungkan iman dan amal soleh. Nah, sekarang apa makna hayatan thayyibah di sini? Apa makna kehidupan yang baik yang Allah sebutkan dalam ayat ini? Maka dijelaskan para ulama tafsir, di antaranya Al-Allamah As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan hayatan thayyibah, yakni Allah akan memberikan kehidupan yang baik, wa dzalika bituma'ninati qalbihi wa sukuni nafsihi wa adami iltifatihi lima yushawwishu alaihi qalbi. Nah, wa yarzuquhullahu rizqan halalan thayyiban min haitsu la yahtasib. Al-Allamah Sa'di rahimahullah menerangkan hayatan thayyibah. Kata beliau, dimaksud dengan kehidupan yang baik adalah bituma'ninati qalbihi, dengan hati yang tenang. Tuma'nina, tenang, jiwa yang hati yang tenang. Barakallahu fikum. Tidak gelisah, tidak gundah gulana. Demikian pula kata beliau rahimahullahu taala, dan hati yang dia tidak berpaling kepada perkara-perkara yang akan merisaukan, menggelisahkan hati. Jadi ini makna hayatan thayyibah. Bagi laki-laki atau wanita yang dia beriman dan beramal saleh, menggabungkan dua sifat ini, maka Allah akan anugerahkan padanya ketentraman, hati yang tentram, jiwa yang tenang.
tidak berpaling kepada perkara-perkara yang akan meresahkan hatinya. Barakallahu fikum. Bukan maknanya bahwasanya kehidupan yang baik itu kehidupan yang tanpa ujian. Tidak. Karena merupakan sebuah kepastian. Kepastian hidup hamba Allah yang beriman mesti akan mendapatkan perkara-perkara ujian. Kadang diberikan kelapangan, kadang diberikan kesempitan. Bukan hanya kita, Nabi Muhammad SAW mengalaminya. Bukankah kita pernah mendengar sebuah hadis bagaimana Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa berlalu 3 hilal. 3 hilal. Hilal itu apa? Awal bulan. Nah, bulan terlihat di awal. 3 hilal berlalu dalam keadaan rumah-rumah Rasulullah SAW, rumah-rumah istri beliau yang semuanya ketika itu ada 9, tidak menyala tungkunya. Berarti beliau tidak masak. Nah, istri-istri beliau tidak masak. Kalau istri kita bagaimana? Mungkin apa? Jangankan 3 hilal, 3 bulan atau 2 bulan. Mungkin 2-3 hari gak masak. Kalau tidak diberikan kesabaran akan apa? Cemberut ya. Tapi lihat bagaimana kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Kenapa? Bukan beliau seorang yang tidak memperhatikan urusan nafkah keluarga, bukan, beliau Nabi. Dalam amalan soleh, dalam menunaikan kewajiban, beliau yang paling utama. Namun kenapa ada demikian kata para ulama? Karena beliau ini seorang Nabi. Terkadang ketika beliau memiliki harta, nah beliau punya hak dari ghanimah. Namun datang orang-orang utusan dari berbagai daerah yang butuh taklif, dilunakkan hatinya, dikuatkan. Maka beliau berikan harta. Beliau melihat orang-orang yang perlu dikokohkan keimanannya atau diharapkan dia akan masuk Islam, maka beliau tidak tanggung memberikan harta yang banyak kepada mereka supaya mereka bisa masuk Islam. Ini sebabnya kata Syekh bin Baz rahimahullah, bukan beliau seorang yang menyepelekan urusan apa. Tidak, beliau Nabi yang paling tahu kewajiban seorang suami kepada istri dan anak. Namun karena keadaan beliau demikian, dalam sebuah hadis bagaimana beliau memberikan 1 lembah yang berisi apa? Ghanam, kambing atau domba, diberikan kepada seseorang karena diharapkan keislamannya. Maka orang tadi pun berkata kepada kaumnya bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang memberi dengan pemberian orang yang tidak takut miskin. Kalau kita bagaimana? Punya kambing 1 lembah, mau paling kasihkan, kalaupun pas kitanya mau sedekah, diberikan kelunakan hatinya paling ekor gitu kan. Ini selembah diberikan semua. Coba bagaimana? Nah, itulah keadaan Rasulullah. Sehingga dengan sebab itu beliau mendahulukan urusan-urusan yang terkait dengan dakwah tadi. Beliau berkorban bukan saja dengan dirinya, tapi juga dengan hartanya beliau berkorban. Memberikan keteladanan. Maka menyebabkan dalam sekian waktu istri-istrinya tidak mendapatkan dari kecukupan nafkah untuk makan dan untuk masak. Lalu ada yang bertanya, masih saudaranya Aisyah bertanya kepada beliau, lalu ketika itu beliau makan apa dengan keluarga? Apa yang membuat bertahan hidup ketika tidak masak? Aisyah mengatakan dengan aswadan. Aswadan ini kalimat taglib yang dimaksud adalah kurma dan apa?
air. Nah, hanya saja kata Aisyah, Rasulullah memiliki tetangga yang terkadang memberikan apa? Susu yang diperah. Maka Rasulullah mendapatkan itu. Ikhwani fillah rahimallahu, ini kehidupan Rasulullah. Nah, namun beliau yang paling utama dalam apa? Ketentraman, ketenangan hatinya. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan berarti tidak pernah menghadapi berbagai macam problem-problem kehidupan rumah tangganya, seperti yang disebutkan di antara. Namun beliau hadapi dengan ilmu dan kesabaran. Maka beliau dan keluarganya menjadi keluarga yang paling berbahagia. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah. Maka yang dimaksud dengan hayatun thayyibah adalah ketentraman hati, ketenangan jiwa. Yang itu akan dihasilkan ketika seorang laki-laki atau seorang wanita dia memiliki keimanan dan beramal soleh di atas keimanan. Semakin tinggi keimanan dan amalan solehnya, semakin hatinya akan merasakan kebahagiaan, ketenangan. Barakallahu fiikum. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di dalam Al-Qur'an, pasti Allah itu akan menguji hamba-hambanya yang beriman. Sebagaimana dalam satu ayat Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menimpakan, menguji kalian dengan apa? Dengan kejelekan dan dengan kebaikan. Sehingga sebuah kenyataan, sebuah kepastian hidup yang kita akan jalani, pasti kita akan mendapatkan keadaan-keadaan itu. Namun karena orang yang beriman dan beramal soleh tadi, dia berbekal dengan iman dan amalan soleh, kata para ulama, seperti yang disebutkan Allama As-Sa'di rahimahullah, orang yang keadaan demikian, baik laki-laki maupun wanita, yang dia menggabungkan iman dan amalan soleh, maka dengan sebab itu dia akan memiliki prinsip hidup yang dibangun di atas wahyu ilahi. Yang dengan prinsip hidup itulah, dengan kaidah itulah dia akan hadapi kehidupan ini, berbagai macam ujian kehidupan ini. Prinsip hidup itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, in asabathu sarra syakar kana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar fa kana khairan lah, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin. Kata Rasulullah SAW, ajaban li amri mu'min, urusannya orang beriman. Dan semuanya, sesungguhnya urusannya orang beriman semuanya baik. Lihat, saya katakan ajaban li amri mu'min, sesungguhnya urusannya, keadaannya orang beriman itu semuanya baik. Bagaimana keadaan semua atau semua keadaan orang yang beriman itu baik? Kata Rasulullah, in asabathu sarra'u, kalau menimpa padanya sarra', hal-hal yang menyenangkan, kelapangan, kemudahan rezeki, syukur, dia bersyukur.
Fakana khairan la, maka itu menjadi kebaikan untuk seorang mukmin tadi. Wa in asabathu dharra'u, kalau menimpa padanya dharra, kesempitan, kesulitan, kepayahan, sabara, dia bersabar, maka hal itu menjadi kebaikan untuknya. Itu yang dimaksud dari Rasulullah. Semua urusan, semua keadaan yang beriman apa? Lain. Ini kaidah hidup yang dimiliki orang yang beriman dan beramal soleh. Buah dari keimanan amal solehnya. Sehingga dia akan menghadapi hidup dengan prinsip ini. Apa prinsipnya tadi? Kalau mendapatkan kenikmatan, kelapangan, dia akan apa? Bersyukur. Kalau dia mendapatkan kesempitan, ujian, hal-hal yang menyedihkan, dia akan apa? Bersabar. Semua keadaannya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan keadaan demikian tersebut tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali oleh orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwani akhwati fillah. Sehingga alhamdulillah kita memiliki keimanan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Namun kita melihat kenapa keresahan, kegelisahan, kegundah gulanaan masih kerap menimpa kita. Kenapa kok kita belum bisa mendapatkan hayatan thayyibah yang terus menerus? Malah kalau kita melihat mungkin keadaan kita termasuknya yang sering mendapatkan kegelisahan, keresahan tadi. Sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang pasti. Namun penyebabnya tidak lain karena mungkin apa? Karena tingkat keimanan dan tingkat amalan soleh kita masih apa? Masih kurang. Kita belum mewujudkan tadi prinsip hidupnya. Kalau ditimpa, diberikan kenikmatan, kelapangan, bersyukur. Coba kita lihat sejauh mana kita bersyukur. Kadang-kadang kita masih merasakan kalau mendapatkan nikmat itu kalau bertambah berupa hartanya, kan gitu. Kalau misalnya penghasilannya bertambah, baru kita merasakan, ya Allah, alhamdulillah, ini nikmat. Tapi ketika bertambah ilmunya, belum merasakan bahwa ini sebagai sebuah kenikmatan, biasa-biasa saja, sehingga tidak bersyukur. Atau misalnya mungkin kita diuji dengan penghasilan yang kurang, keadaan-keadaan yang mengalami kelesuan, daya beli masyarakat yang menurun, tapi kita mendapati keluarga kita sehat. Kadang-kadang kita belum merasakan atau menganggap ini sebuah nikmat yang harus disyukuri, kayak biasa-biasa saja. Kita melihat ternyata masih banyak perkara berupa kenikmatan yang Allah berikan yang belum kita syukuri. Demikian pula terkait dengan ujian berupa kesempitan, berbagai macam kegagalan dalam usaha kita, ternyata belum kita hadapi dengan kesabaran. Kita masih banyak mengeluh, ketemu dengan manusia kita mengeluh, aduh saya seakan-akan dia orang yang paling repot. Hidupnya penuh dengan keluh kesah. Hari ini saya apes sekali. Saya cuma dapat 5.000 rupiah. Cukup apa? Saya sudah kerja dari pagi sampai siang. Uangnya malah dicopet misalnya. Ngeluh terus. Pulang ke rumah semua waktunya, hampir semua waktunya diisi dengan keluh kesah. Bagaimana akan merasakan apa? Kebahagiaan, ketenangan, ketentraman jiwa.
kalau tidak menghadapinya dengan apa? Kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini sebabnya. Karena kita merasa tingkat iman dan amalan soleh kita masih apa? Masih kurang. Sehingga kita masih sering merasakan gelisah, gundah, gulana. Berbagai macam nikmat yang ada di hadapan mata kita, yang sesungguhnya itu kenikmatan dari Allah, belum terasa sebagai sebuah kenikmatan karena kurangnya rasa syukur. Ikhwani wa akhwati fillah rahimana rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW membimbing kita. Nah, beliau mengatakan, la tanzuru ila man huwa fawqakum. Beliau mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Kama qala Rasulullah SAW. Jangan kalian melihat orang yang keadaannya, Rasul mengatakan, lihatlah kalian kepada orang yang keadaannya itu di bawah kalian. Jangan kalian melihat orang yang keadaannya di atas kalian. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ketika mensyarah hadis ini, yakni fi umuri dunia. Dalam urusan dunia, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Apa maksudnya? Rasulullah memerintahkan supaya kita dalam urusan dunia ini melihatnya kepada yang lebih bawah. Rasul mengatakan sebabnya, alasannya kenapa beliau memerintahkan demikian. Kata Rasulullah SAW, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdar alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Hal itu lebih pantas untuk kalian, lebih layak agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah sekali. Nah, mungkin kita terkadang diuji dengan tadi penghasilan yang kurang. Tapi kita melihat kepada orang yang di bawah kita. Alhamdulillah ya Allah, walaupun mungkin penghasilannya belum bisa mencukupi semua kebutuhan kita, tapi untuk kebutuhan makan, alhamdulillah masih sehari 3 kali makan. Ada orang-orang yang di bawah kita keadaannya, yang makannya mungkin hanya sehari 2 kali, atau bahkan 1 kali, atau bahkan kadang-kadang tidak mendapatkan makan dalam 1 hari. Ada orang-orang seperti itu. Kalau kita melihatnya bagaimana? Ya Allah, alhamdulillah. Ternyata keadaan kita masih jauh lebih baik. Coba kalau kita lihatnya ke atas, yang keadaan lebih dari kita, kita kurang penghasilan, tidak bisa mencukupi semua kebutuhan kita. Kita lihatnya ke atas, kepada orang yang berkecukupan, bisa beli apa saja. Mesti kita yang ada bukan akan mensyukuri nikmat makan tadi, yang ada apa? Panas kan? Yang ada makan, padahal Masya Allah masih nikmat. Ya. Nah, walaupun mungkin kata orang Sunda makannya gepuk. Apa gepuk? Nah, kalau Kang Irfan tahu orang Sunda ya. Kerupuk itu ya kerupuk lagi yang dimakan. Tapi nikmat rasanya ketika dia syukuri. Tetapi kalau melihatnya kepada orang yang di atas kita, akan terasa nikmat. Walaupun yang dimakannya mungkin dagingnya ada, sayurnya ada, rasanya saya makannya di rumah makan mewah. Saya ya. Nah, ini dampak kalau melihatnya kepada orang yang di atas kita keadaan. Maka Rasulullah mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihat kepada orang yang di bawah kalian keadaannya. Jangan kalian melihat kepada orang yang keadaannya di atas kalian. Yani fi umuri dunia, kata Rasulullah.
agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah SWT. Ketika kita sakit, nah, kita merasakan sakit. Lihat kepada orang yang keadaannya jauh lebih parah sakit. Kita mungkin sakit, sehingga mungkin 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari tidak keluar rumah, tidak beraktivitas, tidak bisa bekerja, makan sulit, nah sedikit, makan sedikit muntah, harus ke dokter, harus berobat. Tapi kita lihat, subhanallah, begitu berobat ke dokter, ternyata ada pasien menunggu yang keadaan lebih parah dari kita. Sampai untuk bicara saja tidak bisa. Sampai untuk berjalan saja harus pakai apa? Tongkat atau dipapah. Karena mengalami sakit yang keadaannya lebih parah dari kita. Kita pun mendoakan semoga Allah memberikan kesembuhan baginya. Di satu sisi kita pun mengambil pelajaran, berarti keadaan yang Allah berikan kepada kita dengan sakit yang Allah berikan kepada kita masih jauh lebih apa? Lebih baik. Kita akan mensyukuri keadaan kita. Alhamdulillah ya Allah, Allah memang berikan ujian berupa sakit kepada kita, tapi masih jauh lebih baik dibanding saudara kita. Apalagi kalau masuk rumah sakit. Kita melihat baru sadar, kalau di rumah seakan-akan kita orang yang paling dirundung kesedihan kan? Ya Allah, kita sakit atau anak kita sakit. Begitu masuk rumah sakit, subhanallah, ada orang yang lebih parah dari kita. Sampai ditunggu oleh keluarganya di samping ranjangnya, sudah tidak bisa beraktivitas. Yang ada apa? Alat bantu napas dengan napas yang berat. Tidak sadar. Di kanan, kiri, dan di belakangnya alat-alat pengecekan jantung. Nah, bagaimana denyut jantungnya, grafiknya, bagaimana saturasinya, nah, bagaimana kandungan tadi, kemampuan dia dalam bernafasnya, bagaimana tensinya dikontrol setiap waktu. Bahkan infusan pun diberikan apa? Alat yang kalau mendekati habis terdengar suara. Baru kita menyadari, ya Allah, keadaan sakitnya kita masih jauh lebih apa? Lebih baik dibanding saudara kita yang sedang sakit. Kita pun mendoakan, ya Allah, berikan kesembuhan padanya. Dan kita mengambil pelajaran bahwa keadaan kita masih jauh lebih beruntung. Akan muncul rasa apa? Rasa syukur kita. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah, ternyata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membimbing dengan wahyu yang Allah wahyukan kepada kita. Kalau kita mau mempelajarinya, mau sabar mengamalkannya, kita akan meraih tadi hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, yakni tuma'ninatil qalb, hati yang tentram, wasukunu nafs, jiwa yang tenang. Karena kehidupan tadi kita hadapi dengan kaidah. Apa kaidahnya tadi? Kalau mendapati nikmat, bersyukur. Kalau mendapati ujian, atau kesempitan, dia bersabar. Ingat-ingat ya, ini kaidahnya. Kaidah yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan ini wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah yang mengatakan, tidaklah Muhammad itu mengatakan dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan dari urusan-urusan agama ini bukan dari hawa nafsu beliau, tetapi wahyu yang diwahyukan kepada dari Allah SWT. Maka ketika Rasulullah mengatakan ajaba di amril mu'min, mengagumkan urusannya orang beriman, inna amrahu kullahu khairun, sesungguhnya urusannya, keadaan orang beriman semuanya baik. Fa in asabatu sarra syakara fakana khairun lah. Wa in asabatu dharra sabara fakana khairun lah. Ternyata ini wahyu dari Allah SWT. Kaidah, prinsip. Barang siapa yang menjalankan ini dengan landasan imannya kepada Allah, imannya kepada yaumil akhir,
imannya kepada perkara-perkara yang wajib diimani, maka itu akan membuahkan kebahagiaan yang hakiki. Bukan saja di dunia, karena orang yang bersyukur, dia akan mendapatkan ajar pahala dari Allah dan justru akan ditambahkan nikmatnya di dunia. Bukankah demikian? Apa dalilnya? Bahwa syukur itu akan menjadi sebab bertambahnya nikmat kita. Apa dalilnya? In syakartum la azidannakum. Allah yang mengatakan, kalau kalian bersyukur, niscaya kami, kata Allah, akan menambahkan bagi kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian mengkufur, sesungguhnya adabku sangat berat. Nah, ketika bersyukur di dunia saja akan mendapatkan ziyadatun ni'am, tambahan kenikmatan ditambahkan lagi, kebahagiaan ditambahkan lagi, ketentramannya ditambahkan lagi. Di akhirat dia akan mendapatkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena asyukru 'inda ni'am ibadatun. Bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan adalah ibadah. Allah memujinya. Bagaimana dalam sebuah hadis dikatakan Allah mencintai seorang hamba yang ketika dia memakan satu suap makanan, dia mengucapkan alhamdulillah. Ketika dia meminum minuman, dia mengucapkan alhamdulillah. Allah mencintai. Sesuatu yang Allah cintai berarti apa? Ibadah. Berarti kalau itu ibadah akan mendapatkan apa? Pahala. Demikian pula bersabar. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan disempurnakan balasan mereka tanpa hisab, tanpa hitungan. Nah, apa kata para ulama? Di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan, bersabar itu menjadi sebab seseorang pahalanya akan diberikan tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena amalan-amalan soleh itu akan dilipat gandakan dari 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, kan begitu? Rasul menyatakan demikian, atau nas demikian. Tetapi untuk kesabaran ini, buah kesabaran bisa lebih dari itu. Sebagaimana ibadah puasa akan dilipat gandakan pahalanya tanpa hisab, karena dalam puasa terkandung kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kebahagiaan yang hakiki yaitu ketentraman hati kita, tenangnya jiwa kita, tidak menoleh, tidak berpaling kepada perkara-perkara yang membuat kita gundah gulana, terus optimis, berjalan menempuh sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah baik dalam urusan dunia maupun akhirat, menghadapi berbagai macam ujian dari Allah dengan syukur dan sabar. Mereka inilah yang akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah. Dan terakhir, karena waktu mungkin sudah sebentar lagi masuk sholat Isya, kami menambahkan sedikit, dan ini pun dijelaskan para ulama, satu perkara lagi selain tadi dua perkara. Bersyukur ketika mendapatkan apa? Nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, ujian, kesempitan. Satu perkara lagi yang akan menjadi sebab kebahagiaan yang hakiki adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar ketika terjatuh dalam apa? Dalam dosa. Ini tiga. Kenapa? Karena manusia itu dalam menjalani kehidupannya tidak akan lepas dari tiga keadaan ini. Mungkin dia sedang mendapatkan nikmat, atau dia sedang mendapatkan musibah, atau dia sedang terjatuh dalam dosa. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fa innal abda daimu taqallubi baina hadhihi al-atbaqi thalath.
Sesungguhnya hamba itu senantiasa dia taqallub, berubah-ubah, berpindah-pindah. Nah, di antara tiga keadaan ini, mungkin dia sedang mendapatkan nikmat dari Allah, atau dia sedang mendapatkan ujian dari Allah, atau dia terjatuh dalam dosa. Maka orang yang berbahagia ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah, dia bersyukur. Ketika sedang mendapatkan musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar. Ketika dia terjatuh dalam dosa, segera bertaubat kepada Allah. Karena keadaan manusia, Rasulullah sebutkan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua bani Adam itu banyak berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang bertaubat kepada Allah. Tiga. Kita camkan baik-baik. Kalau ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, tunaikan tiga ini. Bersyukur inda ni'mah, ketika ni'mah. Bersabar inda musibah, ketika mendapatkan musibah. Wattaubah, istighfar inda, ketika terjatuh dalam dosa-dosa. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kami dan semua yang hadir untuk mendengarkan kalimat ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Pada sesi kedua ba'da salat maghrib ini, kita akan mengambil sebuah pembahasan dengan tema meraih kebahagiaan yang hakiki. Meraih kebahagiaan yang hakiki. Para ulama, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau menjelaskan bahwasanya keadaan manusia dalam mengartikan kebahagiaan itu berbeda-beda. Sebagian manusia ada yang mengartikan bahwasanya kebahagiaan itu kalau hartanya terus bertambah, itulah kebahagiaan. Sebagian manusia yang lainnya mengartikan bahwa kebahagiaan itu kalau dia mendapatkan kedudukan, mansib, posisi atau jabatan. Sebagian manusia yang lain mengartikan kebahagiaan itu seandainya dia bisa makan dan minum apa saja yang dia inginkan, itu adalah kebahagiaan. Dan pengertian-pengertian atau definisi kebahagiaan lainnya yang mereka pahami. Namun sebuah pertanyaan, apakah benar itu adalah kebahagiaan yang hakiki? Kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang tidak akan berujung dengan kesedihan lagi,
Bahkan kebahagiaan yang akan mengantarkan seseorang bukan saja di dunia dia mendapatkan kebahagiaan tersebut, namun sampai di akhir. Maka kata para ulama, apa yang disebutkan tadi, semakin bertambahnya harta, semakin bertambahnya kedudukan atau mansib, posisi, jabatan, atau apa saja yang dia inginkan untuk makan dan minum, hakikatnya sesungguhnya itu bukan kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Mungkin sifatnya itu kesenangan yang sesaat. Namun tetap orang-orang yang mendapatkan apa yang disebutkan tadi dari urusan-urusan dunia tadi, kalaulah dia bukan orang yang mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, maka semua nikmat dunia tadi tetap tidak akan bisa menyembuhkan kegelisahan, keresahan, kegundagulanaan yang ada di dalam hati. Wallahi demi Allah. Karena Allah Rabbul Alamin yang menciptakan kita, Allah lah yang lebih tahu apa sebenarnya perkara yang akan menjadi sebab kebahagiaan yang hakiki untuk kita sebagai makhluknya, sebagai hambanya. Kebahagiaan yang hakiki bukan pada harta semata, bukan pada kedudukan, bukan pada makanan dan minuman. Itu semua adalah kenikmatan-kenikmatan, namun bukan kebahagiaan itu bersandar pada itu semua. Kalau kita menilai dengan pandangan syar'i, siapa orang yang paling bahagia dari kalangan umat Islam ini? Siapa? Tidak lain pasti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah keadaan beliau senantiasa setiap harinya, setiap saatnya berada dalam kecukupan harta? Apakah keadaan beliau setiap harinya, setiap saatnya berada dalam kelapangan? Tidak. Terkadang beliau memiliki, terkadang beliau kekurangan. Terkadang beliau dalam keadaan lapang, terkadang beliau dalam keadaan sempit. Namun kenapa beliau menjadi manusia yang paling bahagia? Ikhwani wa akhwati fillah rahimana rahimakumullah. Tidak lain karena Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin telah menjadikan kebahagiaan yang hakiki bukan pada kenikmatan-kenikmatan duniawiyah semata. Semua itu sifatnya adalah pemberian atau nikmat dari Allah. Kalau tidak ditempatkan pada tempatnya, malah akan berbuah petaka, musibah, bencana. Baru kalau ditempatkan pada tempatnya seperti yang Allah inginkan, kenikmatan-kenikmatan dunia tersebut, maka membuahkan ajr, pahala. Tetapi kebahagiaan yang hakiki telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di antaranya dalam surat An-Nahl ayat ke-97. Di dalam surat An-Nahl ayat ke-97, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah
wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surat apa ya, ikhwan? An-Nahl ayat ke 97. Nanti bisa dilihat pula di dalam mushaf. Silakan diingat-ingat surat An-Nahl ayat ke-97. Karena Al-Quran itu diturunkan untuk kita pahami maknanya, untuk kita mengambil pelajaran-pelajaran penting, mau'izah yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah mengatakan dalam ayat ini, man 'amila shalihan, barang siapa yang beramal soleh. Apa itu amalan soleh? Amalan soleh adalah amalan yang dilandasi dengan keikhlasan dan amalan tersebut sesuai dengan sunnah atau contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu amalan soleh. Barang siapa yang melakukan amalan soleh, amalan yang sesuai dengan teladan atau contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mu'min, dan dalam keadaan dia beriman. Afwan, man 'amila shalih, barang siapa yang melakukan amalan soleh, baik laki-laki maupun ataupun seorang wanita, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita, dalam keadaan dia beriman, niscaya kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan memberikan kepada orang tersebut, baik laki-laki maupun wanita, yang dia menggabungkan dua hal ini. Apa itu tadi? Menggabungkan apa? Al-iman dan amal soleh. Siapa saja dari kalangan laki-laki atau wanita yang menggabungkan dua perkara ini, iman dan amalan soleh, niscaya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Rabbul Alamin, zat yang tidak pernah menyelisihi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Kalau kita manusia sangat memungkinkan, karena mungkin lupa ataupun hal lain, kita menyelisihi janji kita. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin tidak akan pernah menyelisih janjinya. Dan janji Allah dalam ayat ini bahwa Allah akan memberikan apa tadi? Kehidupan yang baik. Bagi siapa? Baik bagi laki-laki atau wanita yang menggabungkan iman dan amal soleh. Nah, sekarang apa makna hayatan thayyibah di sini? Apa makna kehidupan yang baik yang Allah sebutkan dalam ayat ini? Maka dijelaskan para ulama tafsir, di antaranya Al-Allamah As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan hayatan thayyibah, yakni Allah akan memberikan kehidupan yang baik, wa dzalika bituma'ninati qalbihi wa sukuni nafsihi wa adami iltifatihi
lima yushawwishu alaihi qalbu. Nah, wa yarzuquhullahu rizqan halalan thayyiban min haitsu la yahtasib. Al-Allamah Sa'di rahimahullah menerangkan hayatan thayyibah. Kata beliau, dimaksud dengan kehidupan yang baik adalah bituma'ninati qalbihi, dengan hati yang tenang. Tuma'nina, tenang, jiwa yang hati yang tenang. Barakallahu fikum. Tidak gelisah, tidak gundah gulana. Demikian pula kata beliau rahimahullahu ta'ala, dan hati yang dia tidak berpaling kepada perkara-perkara yang akan merisaukan, menggelisahkan hati. Jadi ini makna hayatan thayyibah. Bagi laki-laki atau wanita yang dia beriman dan beramal saleh, menggabungkan dua sifat ini, maka Allah akan anugerahkan padanya ketentraman, hati yang tentram, jiwa yang tenang, tidak berpaling kepada perkara-perkara yang akan meresahkan hatinya. Barakallahu fikum. Bukan maknanya bahwasanya kehidupan yang baik itu kehidupan yang tanpa ujian. Tidak. Karena merupakan sebuah kepastian. Kepastian hidup hamba Allah yang beriman mesti akan mendapatkan perkara-perkara ujian. Kadang diberikan kelapangan, kadang diberikan kesempitan. Bukan hanya kita, Nabi Muhammad SAW mengalaminya. Bukankah kita pernah mendengar sebuah hadis bagaimana Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa berlalu 3 hilal. 3 hilal. Hilal itu apa? Awal bulan. Nah, bulan terlihat di awal. 3 hilal berlalu dalam keadaan rumah-rumah Rasulullah SAW, rumah-rumah istri beliau, yang semuanya ketika itu ada 9, tidak menyala tungkunya. Berarti beliau tidak masak. Nah, istri-istri beliau tidak masak. Kalau istri kita bagaimana? Mungkin apa? Jangankan 3 hilal, 3 bulan atau 2 bulan. Mungkin 2-3 hari gak masak. Kalau tidak diberikan kesabaran akan apa? Cemberut ya. Tapi lihat bagaimana kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Kenapa? Bukan beliau seorang yang tidak memperhatikan urusan nafkah keluarga, bukan, beliau Nabi. Dalam amalan soleh, dalam menunaikan kewajiban, beliau yang paling utama. Namun kenapa ada demikian kata para ulama? Karena beliau ini seorang Nabi. Terkadang ketika beliau memiliki harta, nah beliau punya hak dari ghanimah. Namun datang orang-orang utusan dari berbagai daerah yang butuh ditaklib, dilunakkan hatinya, dikuatkan. Maka beliau berikan harta. Beliau melihat orang-orang yang perlu dikokohkan keimanannya atau diharapkan dia akan masuk Islam, maka beliau tidak tanggung memberikan harta yang banyak kepada mereka supaya mereka bisa masuk Islam.
Ini sebabnya kata Syekh bin Baz rahimahullah. Bukan beliau seorang yang menyepelekan urusan apa. Tidak, beliau Nabi yang paling tahu kewajiban seorang suami kepada istri dan anak. Namun karena keadaan beliau demikian, dalam sebuah hadis bagaimana beliau memberikan satu lembah yang berisi apa? Ghanam, kambing atau domba, diberikan kepada seseorang karena diharapkan keislamannya, maka orang tadi pun berkata kepada kaumnya bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang memberi dengan pemberian orang yang tidak takut miskin. Kalau kita bagaimana? Punya kambing satu lembah, mau paling kasihkan, kalaupun pas kitanya mau sedekah, diberikan kelunakan hati yang paling ekor, gitu kan? Ini selembah diberikan semua. Coba bagaimana? Nah, itulah keadaan Rasulullah. Sehingga dengan sebab itu beliau mendahulukan urusan-urusan yang terkait dengan dakwah tadi. Beliau berkorban bukan saja dengan dirinya, tapi juga dengan hartanya beliau berkorban. Memberikan keteladanan. Maka menyebabkan dalam sekian waktu istri-istrinya